Selamat datang kembali di Saat Teduh PA. Pagi ini saat teduhnya sama Kak Kezia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan saat teduh, sebelum kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, mau mengucap syukur dulu sama Tuhan dan minta bimbingan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan baru yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini, Tuhan terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan bersaat teduh, kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar bisa mendengarkan saat teduh dengan baik, agar Kak Kezia dapat menyampaikannya dengan baik, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, bacaan saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-25, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Kak Kezia akan bacakan untuk adik-adik ya. Amsal 25, ayat 2 sampai 14. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagai pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkataan pengadilan. Karena pada akhirnya, apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk hulu, sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Ya adik-adik, demikian bacaan Alkitab kita pada saat teduh hari ini. Nah adik-adik, tema saat teduh kita pada pagi hari ini itu adalah mendengar teguran. Jadi supaya adik-adik bisa sedikit mengerti, Kak Kezia punya cerita nih. Jadi ada sepasang adik kakak, nama kakaknya Reni, nama adiknya Reno. Nah suatu hari mereka nih sedang jalan-jalan sama orang tua mereka adik-adik. Nah terus saat jalan-jalan tuh mereka mampir sebentar untuk makan. Mereka makan ayam goreng nih kan. Reni dan Reno dipesankan makanan yang sama mereka, itu ayam goreng. Nah saat mereka lagi asik-asik makan nih, ternyata ayam gorengnya Reno jatuh ke bawah adik-adik. Otomatis kalau sudah jatuh gak boleh diambil lagi kan, sudah kotor. Akhirnya si Reno ini nangis. Dia nangis karena ayamnya jatuh. Akhirnya dia kesel sendiri nih kan. Akhirnya dia ambil ayam kakaknya, dia rebut paksa ayam kakaknya untuk menggantikan ayamnya dia yang jatuh. Akhirnya kakaknya ini, si Reni ini ikutan marah, ikutan nangis juga. Akhirnya mereka berantem, Reni marah, ayamnya diambil. Nah terus Reno sebel ayamnya jatuh. Akhirnya orang tua mereka yang dari tadi liatin mereka berantem nih, akhirnya menegur mereka. Akhirnya suruh mereka untuk berhenti berantem, dan orang tua mereka minta Reno untuk minta maaf ke kakaknya
Karena apa? Karena Reno tadi sudah merebut makanan kakaknya secara paksa, nggak minta baik-baik. Jadi orang tua mereka tuh mau mengganti makanannya Reno, asal Reno mau meminta maaf dulu sama kakaknya adik-adik. Akhirnya setelah Reno tenang, dia sudah selesai menangis, akhirnya Reno mau minta maaf sama kakaknya. Dan akhirnya mereka baikan deh, karena Reni juga sayang sama adiknya. Karena Reni gak mau berantem lama-lama sama adiknya, akhirnya Reni memaafkan Reno. Dan akhirnya Reno mendapatkan makanan yang baru untuk dia, adik-adik. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita singkat tadi adalah si Reno ini mau mendengarkan orang tuanya. Dia mau ditegur gitu, maksudnya dia mau diberitahu. Terus dia juga mau mengaku dia salah, dia mau minta maaf sama kakaknya, adik-adik. Nah, sesuai tema kita pada hari ini, mau mendengarkan, mau untuk ditegur gitu ya. Jadi kakak harap adik-adik bisa nih, kalau misalnya mama atau papa ingetin adik-adik, negur dengan baik, ingetin adik-adik untuk melakukan hal yang baik, adik-adik mau mendengarkannya ya. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik bisa minta maaf juga dengan baik gitu ya adik-adik. Sama juga nanti sama Kak Kezia juga akan melakukan hal yang sama. Kalau Kak Kezia melakukan kesalahan, Kak Kezia akan minta maaf. Kalau Kak Kezia ditegur, Kak Kezia akan mendengarkan dengan baik, kayak gitu. Jadi hari ini kita bisa belajar untuk mendengarkan apa yang diingatkan sama orang tua atau sama orang lain gitu kan. Kita mau mengaku kesalahan kita dan kita mau belajar untuk memaafkan adik-adik dan meminta maaf juga ya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk selalu diingat ya cerita Reni dan Reno ini dan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Oke, itu aja saat teduh kita pada hari ini adik-adik. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Selamat menjalani hari ini, semangat sekolahnya, semangat menjalani hari ini ya adik-adik. Terima kasih adik-adik. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah membimbing saat teduh kita yang singkat pada pagi hari ini. Terima kasih atas sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas renungannya. Tuhan, kiranya kami dapat menjadi anak yang mau dengar-dengaran, anak yang mau ditegur. Kiranya kami dapat meminta maaf dengan baik dan kami dapat memaafkan dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalankan hari kami. Kiranya Engkau yang membimbing Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Bye-bye.